Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, ada beberapa hal yang sedang viral dibicarakan oleh netizen sepak bola Indonesia mengenai klub Persib Bandung. Katanya ada salah seorang pemain tim nasional Indonesia yang salah terjebak di klub Persib Bandung. Siapakah itu atau berita tentang apakah itu nanti kita coba bahas teman-teman. Tapi sebelumnya kita juga bahas dulu mengenai pertandingan atau laga semalam gitu ya. Final FIFA Series antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Bulgaria, yang mana ya perlu kita ingat teman-teman, skor akhir tidak masalah sebetulnya. Jangan menjadi patokan bahwa Indonesia sudah gagal. Tidak teman-teman, justru ini membuka satu gerbang sepak bola modern yang baru untuk timnas Indonesia yang sangat jauh sekali dibanding era kegelapan di eranya Patrick Kluivert gitu ya. Jadi ya ini memang menjadi satu tren yang positif lah untuk timnas Indonesia, walaupun hasil akhir 1-0 kita kalah, 0-1 kita kalah, tapi jangan khawatir teman-teman, itu pun kalah kita tidak malu karena dari penalti. Dan untuk penalti pun ini dipermasalahkan untuk warga Bulgaria sendiri, pro kontra teman-teman di negaranya. Bahkan pelatih Bulgaria sendiri ya mengatakan hasil menang dari timnas Indonesia dengan skor 1-0 ini tidak lebih baik katanya hasilnya karena dihasilkan dari titik penalti, tapi secara keseluruhan kita justru mendapatkan tekanan atau pressure yang luar biasa berat dari tim tuan rumah atau dari timnas Indonesia teman-teman. Nah ini memang dari sudut pandang bukan Boboto, dari sudut pandang supporter timnas Indonesia mungkin ada yang melihatnya hanya sekedar wah eleh nih, wah kalah nih, udah gitu, wah jelek Indonesia, atau wah ini timnas Indonesia begini begitu dan lain sebagainya. Tapi ya untuk sebagian netizen sepak bola Indonesia yang lebih bijaksana ini melihatnya satu kemajuan besar teman-teman di bawah John Hedman, yang mana John Hedman sendiri setelah laga semalam itu menghampiri supporter, dia speech gitu ya, dia memberikan kata-kata motivasi, dia berani menghadapi netizen, dia berani menghadapi supporter, dia berani menghadapi media, dia menjelaskan berani kepada seluruh pemain timnas gitu ya, menegakkan kepalanya ketika kalah. Nah ini memang sesuatu yang tidak kita dapatkan di era kegelapan, di eranya Patrick Kluivert teman-teman. Jadi ya ini kita mulai kembali sepak bola yang positif sebetulnya, jadi kita dukung saja. Walaupun memang di babak pertama ini total berubah gitu ya untuk strategi John Hedman, yang mana kan pemain-pemain yang membawa Indonesia menang menghadapi St. Kitts and Nevis ini beberapa di rotasi gitu ya. Namun ya ada beberapa juga hal yang memang kita sayangkan teman-teman, dari masuknya Beckham Putra yang telat gitu ya, walaupun baru masuk itu sudah sebetulnya memberikan satu dampak positif gitu ya, walaupun beberapa momen kehilangan kesempatan gitu ya. Namun ya setidaknya waktu 10 menit atau 11 menit ini nggak cukup lah untuk Beckham Putra. Tadinya kan kalau bisa dimasukkan dari mulai menit 60 aja, nah insya Allah lah bisa memberikan dampak yang lebih positif. Belum lagi ketika DTP atau Doni Tri Pamungkas masuk, ini juga bagus teman-teman gitu ya, merubah skema permainan dari John Hedman. Nah ini perlu diketahui, mungkin banyak yang belum mengetahui juga bahwa teman-teman, Doni Tri Pamungkas pernah masuk incaran Persib
Persib Bandung di putaran atau di 2 musim ke belakang gitu ya, di putaran kedua kalau nggak salah. Nah ini memang banyak kalau yang sudah lama ngikutin kita mah sudah pernah dengar mungkin ya nama Doni Tripamungkas yang pernah dirumorkan gitu ya. Tapi kalau sekarang atau musim ini tentu nama DTP ini menghilang gitu ya, karena Boyan Hodak memang fokus ke pemain asing dan juga ya Dewangga gitu ya untuk yang musim ini. Tapi musim sebelumnya DTP pernah masuk incaran Persib Bandung, makanya kelihatan gitu ya bahwa Doni Tripamungkas ini wah luar biasa, permainannya juga bagus, makanya sempat ditaksir oleh Persib Bandung. Namun ya ini juga menjadi satu catatan bahwa salah seorang pemain timnas Indonesia gitu ya, yaitu Kelvin Verdong itu mengatakan bahwa DTP atau Doni Tripamungkas adalah salah satu pemain di liga lokal ini yang wajib, harus dan layak bermain di klub Eropa. Karena ketika dia melihat pertama kali bermain, DTP ini memang ya spesial gitu ya dari pemain-pemain yang lainnya yang memang bermain di Liga 1. Jadi layak bermain di Liga Eropa. Nah ini ngomong-ngomong mengenai Kelvin Verdong teman-teman, karena kan kalau permainan mah ya sudahlah, kita juga maklum gitu ya, timnas Indonesia saat ini sedang berada di posisi 121 FIFA gitu ya, sedangkan Bulgaria di posisi 86 FIFA gitu ya ranking FIFA-nya. Jadi ya lumayan 40-an ranking kan, ini dengan permainan semalam saya pikir itu menjanjikan juga. Coba kalau tidak ada penalti ini saya pikir makin seru lah gitu ya untuk persaingan memperebutkan poin, walaupun Indonesia kemarin kalah dan poinnya berkurang 3,81 gitu ya. Jadi ya masih bertahan di posisi atau di ranking FIFA 121. Namun secara resminya FIFA baru akan merilis ranking terbaru di 1 April 2026 besok, teman-teman. Jadi kita lihat peringkat Indonesia naik atau turun atau tetap di 121 ranking dunia FIFA, teman-teman. Itu ya. Jadi kembali lagi mengenai Kelvin Verdong ini, yang mana pada saat pengenalan pemain gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya, head to head, ada bukan mantan, pemain timnas Indonesia dengan timnas Bulgaria ini ada head to headnya. Nah ini ketika ditampilkan wajah Verdong gitu ya, kita coba tampilkan di sini. Nah ini di biodatanya terlihat di situ di usianya 22 tahun, caps untuk tim nasional 5 kali. Nah ini dan lain sebagainya gitu ya untuk statistiknya. Ternyata teman-teman, apakah disengaja atau tidak oleh Indosiar, oleh MTech Group gitu ya, apakah memang ditampilkan Verdong ini menjadi pemain Persib Bandung atau bagaimana? Karena seharusnya data yang ada di situ adalah data milik Beckham Putra, teman-teman. Beckham memang sekarang kan usianya 22 tahun, baru 5 kali membela tim nasional Indonesia secara resmi gitu ya, dan harusnya Verdong ini kan dari segi usia saja bukan 22 tahun tapi 28 tahun. Nah ini memang apakah memang ada unsur kesengajaan dari MTech atau musim depan memang beneran ke Persib gitu ya? Amin, kita doakan saja teman-teman. Tapi ya memang masih agak berat lah kalau untuk Verdong, karena saat ini Verdong masih mempunyai nilai yang cukup fantastis gitu ya, di angka 58M gitu, karena sekarang juga bermain di Liga Prancis di Lille kalau nggak salah, itu ya kontraknya sekitaran segitu teman-teman, 58M satu musim ya. Ini juga memang masih mikir-mikir lah untuk manajemen kalau dengan harga segitu. Tapi ya ini yang menjadi viral dan masih dibicarakan warganet sepak bola Indonesia, yang mana kenapa bisa salah begitu? Karena ini kan sudah jelas-jelas gitu ya, foto dan biodata ini berbeda, apalagi foto Verdong klubnya klub Persib gitu ya. Ini sangat kalau
apa ya, di liga lokal mungkin masih bisa ditoleransi kesalahan. Tapi kalau ini kan FIFA Matchday gitu ya, di ajang FIFA sekelas internasional, disiarkan juga gitu ya di internasional, ini bisa salah. Nah, apakah memang takutnya gitu jadi bahan bulian lagi nantinya di jagat medsos gitu ya. Wah, Persib ngaku-ngaku Persib ingin ini itu dan lain sebagainya, padahal mah itu kesalahan MTech atau broadcasternya saja gitu ya teman-teman. Jadi menarik lah, tapi mudah-mudahan musim depan kalau memang Boyan Hodak tetap stay di Persib Bandung, insya Allah akan ada pemain yang mempunyai nama besar lagi bergabung dengan Persib Bandung gitu ya teman-teman. Kita doakan saja. Baik, selanjutnya ada beberapa teman-teman yang sudah ingin bertanya, yang sudah masuk ke tim redaksi, dan teman-teman yang ingin disapa katanya. Baik, langsung kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama dulu saja. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kumaha kabarna Ipo Persib? Masih belum ada. Kemungkinan masih harus menunggu 2 tahun lagi teman-teman gitu ya. Jadi 2 tahun itu bisa dari sekarang tahun pertama, besok tahun kedua, berarti 2028 gitu ya Ipo mulainya. Atau ya bisa jadi 2 tahun itu tahun ini dan tahun besok 2027 mungkin baru Ipo, atau ya saya nggak tahu pastinya kapan. Namun biasanya penyiapan Ipo itu 2-3 tahun. Kalau memang ya Pak Glenn ingin disegerakan bisa jadi, tapi kan harus ada beberapa tahapannya gitu ya. Namun biasanya kalau tahapan itu sudah ada hilalnya, itu 3 bulan sebelum Ipo itu sudah berentetan gitu untuk promosinya. Tapi sekarang adem ayem aja, makanya sepertinya sampai dengan akhir musim ini belum ada kabar Ipo lagi ya Kang. Jadi ya bisa jadi mungkin awal tahun 2027 atau gimana, atau sekarang sedang melihat keadaan dunia juga kumaha gitu ya, lagi tidak baik-baik aja. Nah, ini juga memang belum ada kabarnya kalau Ipo. Kita tunggu saja kelanjutan Ipo. Kalau memang Persib juara lagi, nah kemungkinan dijanjikan Ipo lagi gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu lah. Yang penting kita fokus dulu mengejar juara gitu ya, insya Allah. Lalu juga yang kedua pertanyaannya, Kang, ari gajina Boyan Hodak teh sabaraha kira-kira ayeuna? Waduh, ini mah terlalu sensitif ya. Saya nggak tahu pastinya berapa gaji Boyan gitu ya. Tapi kalau melihat dari pencapaian dia 2 musim back to back, dan juga dari ya pasti kebutuhan bonus dan lain sebagainya, itu diperkirakan teman-teman, mungkin secara kasar saja gitu ya, dalam satu musim Boyan Hodak bisa memperoleh sampai dengan 15 miliar per tahun, bukan per musim, per tahun teman-teman gitu ya. Tahun 2025-2026 mungkin ya gajinya segitu, 15 M per 12 bulan atau per tahun 12 M. Kalau dirincikan setiap bulan berarti dari 15 M bagi 12, sekitar 1,2an lah ya, 1,2 M setiap bulan gajinya teman-teman. Tah eta secara kasarnya mah, tapi pastinya kita nggak tahu kan, ada bonus, ada ini, ada itu gitu ya, bisa naik ya bisa tidak sesuai angka yang tadi saya sebutkan. Tapi ya secara kasarnya bisa jadi Boyan Hodak semusim 15 M atau per bulannya 1,2 M-an lah gitu ya, sekitaran segitulah gajinya. Lalu selanjutnya, siapa aja Kang yang absen lawan Semen Padang nanti? Sejauh ini baru 2 pemain, mudah-mudahan tidak ada yang cedera ya. Jadi baru hanya Frankfurt Rose karena mendapatkan kartu kuning yang ke-7, jadi akumulasi, dan juga Patricio Matrikadi atau Pato yang mendapatkan kartu kuning ke-4, jadi harus akumulasi juga gitu ya. Jadi hanya 2 orang, Putros dan Matrikadi, yang absen melawan Semen Padang. Mudah-mudahan tidak ada pemain yang cedera atau sakit dan lain sebagainya ya. Lalu pertanyaan terakhir saja, minimal berapa kali lagi Kang Persib menang biar juara? Waduh, ini agak susah. Maunya mah dari 9 laga terakhir yang menang semua gitu ya, biar amannya mah. Jadi nggak perlu mikirin tim lain menang, seri, draw, nggak perlu. Jadi 9 kali
pertandingan lagi 9 kali menang, insya Allah lah kita udah langsung ngantongin hat-trick juara gitu ya, piala ketiga untuk Boyan Hodak. Namun ya kalau secara kasarnya juga ini dari 9 laga kita cukup menang 7 atau 8 kali gitu ya, dengan sisanya mau draw ataupun kalah nggak masalah, tapi itu pun tergantung pertandingan tim lain, yang tim lain mah harus menang terus. Jadi dua pesaing Persib ini kan Borneo dan Persija. Khusus untuk Persija Jakarta teman-teman, dia tidak boleh kalah sama sekali di 9 laga ke depan. Catatannya luar biasa teman-teman, tidak boleh kalah, bahkan draw saja sudah menjadi poin sangat minus gitu ya, bahkan sudah ya berat untuk juara untuk Persija. Jadi 9 laga Persija harus menang terus. Nah kalau Persija ada kalah 1 kali atau draw, insya Allah Persib bisa lah juara lagi musim ini gitu ya. Jadi patokannya dari dua pesaing ini aja. Kalau Persija ada kalah 1 kali atau draw, nah insya Allah lah Persib mungkin lebih mulus gitu ya. Kalau Borneo minimal dia ada kekalahan 2 kali atau setidaknya draw 3 kali gitu ya. Kalah 2 kali atau draw 3 kali, insya Allah lah Persib juga masih mulus gitu ya. Jadi ya kita berharap, bolehlah ya kalau berharap yang baik-baik mah gitu ya. Mudah-mudahan lah Persib ya dari 9 laga menang terus aja, jadi tidak memikirkan tim lain gimana hasilnya gitu ya Kang. Baik, yang selanjutnya ini juga punten ini tadi ke atasin biar saya punya ini yang mau disapa. Baik, dari Kang Asep Nur Hidayat di Gado Bangkong, lalu juga ada Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin. Wah ini juga Kang Denny Konon sudah hadir kembali ya, sudah mudik mungkin. Lalu juga ada Bon Jopi dari Kuningan Timur, ada juga Bon Jopi dari Luragung Selatan, ada juga Bobotoh di Pangandaran, ada Kang Aceng Depok, Kang Aceng di Depok, lalu juga ada Boboto di Babakan Sari, Rosella 99, Cimahi Tengah, ada juga Mang Boim di Ciracas, Jakarta Timur, ada juga Boboto di Lewi Kuda, Kuningan, ada juga Boboko di Bayongbong, Garut, ada juga Bon Jopi di Lapang Gumbira, Nagrak Selatan, ada juga Boboto, Kang Jenal Jatiwangi, Boboto di Majalengka, ada juga ada Abah Abi di Jatinangor, ada juga Abah Hari di Jogja, ada juga Bapak Aki di Salawi Panjang, KC Sukarame Tasik, lalu juga Kang Oyip di Garut, ada juga Boboto di Sawah Lunto, ada Kang Udin di Pleret Cirebon, ada juga Boboto di Pamulihan Kuningan, ada Boboto di Cipicung, ada Kang Doni Cipatik di Gunung Uruk, dan terakhir ada Kang Rarahan di Cibodas. Hatur nuhun Boboto atas atensinya, sisanya seperti biasa kita bacakan bertahap gitu ya, dan mudah-mudahan mendapatkan satu informasi dan wawasan baru lagi di pembahasan kita hari ini, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.